Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rehadi. Saat ini kita bahas materi untuk kelas 8 tentang relasi dan fungsi. Perhatikan. Kompetensi dasar 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 3.3 berarti tentang pengetahuan. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Indikator pencapaian kompetensi 3.3.1 siswa bisa membedakan relasi dan fungsi. 3.4.3.1 siswa bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbedaan relasi dan fungsi. Kegiatan yang pertama, memahami bentuk dan penyajian relasi. Ayo kita amati. Yang pertama, ada sebuah rumah makan yang menyajikan berbagai jenis makanan. Ada soto, rujak cingur, rawon, bakso, nasi goreng, dan sate. Pada suatu hari, Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini untuk pergi makan. Kita lihat coba, Abdur suka soto dan rawon, tetapi kali ini ia memesan rawon. Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan sate, tetapi kali ini ia memesan rujak cingur. Rahmat suka sate dan nasi goreng, tetapi makanan yang dipesannya adalah nasi goreng. Herman memesan bakso, walaupun sebenarnya ia suka bakso, soto, dan rawon. Sedangkan Zaini suka soto dan nasi goreng, tetapi kali ini ia memesan soto. Hubungan antara manusia, orang dengan makanan favorit merupakan relasi. Orang suka apa, makan apa, tidak boleh ada yang protes selama masih halal. Oke, kita akan membuat dengan diagram panah relasi dengan aturan makanan kesukaannya sebagai berikut. Abdur suka soto dan rawon. Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan sate. Rahmat suka sate dan nasi goreng. Herman suka bakso, soto, dan rawon. Zaini suka soto dan nasi goreng. Orang suka, tidak boleh kita protes. Itulah tentang relasi. Coba kita buat, ya. Yang pertama, himpunan A, orang-orangnya. Ada Abdul, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Kelompok B ada makanannya. Nah, kita buat dengan diagram panah. Abdul suka soto dan rawon. Abdul suka soto dan rawon. Ahmad sukanya bakso, rujak cingur, sate. Rahmat suka sate sama nasi goreng. Sedangkan Zaini soto dan nasi goreng. Herman sukanya adalah bakso, soto, rawon. Ya, kita bisa melihat di sini masing-masing orang itu makanan kesukaannya lebih dari satu, gitu kan? Dan kita nggak boleh protes. Itulah namanya relasi. Oke, silakan dicatat. Sekarang kita akan membuat dalam bentuk diagram kartesius. Kita masih sama ya orang-orangnya. Nah, ini diagram kartesius. Bagian yang mendata kita untuk kelompok A, orang-orangnya. Bagian B untuk makanannya. Kita data yang B-nya dari bawah. Ada soto, ada rawon, ada bakso, ada rujak cingur, ada sate, ada nasi goreng. Ya, sedangkan orangnya Abdul. Kita cek Abdul itu sukanya soto dan rawon. Soto dan rawon. Ahmad sukanya adalah bakso, rujak cingur, sate. Rahmat sukanya adalah sate
Itu bakso kan? Soto, itu soto rawon. Ya. Dan terakhir Zaini sukanya adalah soto dan nasi goreng. Itu bentuk penyajian dengan diagram kartesius. Silakan dicatat. Sudah. Lanjut. Sekarang himpunan pasangan berurutan. Ya, kita cek lagi itu makanan kesukaannya. Abdur sukanya soto dan nasi. Ya, Abdur soto dan rawon. Ahmad bakso. Ahmad rujak cingur. Ahmad sate. Rahmat sate. Rahmat nasi goreng. Herman bakso. Herman soto. Herman rawon. Zaini soto. Zaini nasi goreng. Itu adalah penyajian dengan himpunan berurutan. Silakan dicatat. Ayo kita berlatih, ya. Dari catatan yang sudah ada, kita akan mencoba berlatih. Perhatikan data pelajaran yang disukai siswa kelas 8, ya. Orang suka pelajaran apa, kita nggak boleh protes. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, ya. Nama, aman, pelajarannya matematika dan IPA. Budi sukanya IPS, IPA kesenian. Cinta suka olahraga dan keterampilan. Dini suka kesenian dan bahasa Inggris. Sedangkan Eko suka matematika, IPA dan keterampilan. Coba tugas kalian. Sajikan data siswa dengan mata pelajaran kesukaannya itu dalam bentuk yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Ya, sudah ada catatan. Ini latihannya. Oke. Kegiatan yang kedua memahami ciri-ciri fungsi. Nah, ayo kita bermain sandi. Waduh, asik ini. Ya, lain kali kalian bisa dengan teman-teman sendiri buat sandi. Perhatikan aturan buat sandi berikut. Ini aturan dari kita. Kalian bisa buat aturan sendiri. Misalnya aturan yang pertama, aslinya A, B, C, D sampai Z. Kita ganti. A-nya jadinya E, B-nya jadi A-nya jadi D, B-nya jadi E, C-nya jadi F dan seterusnya. Kalian catat. Oke, sudah. Aturan kedua. Aslinya A, B, C, D sampai Z. Tetapi A-nya kita ganti B, B-nya tetap B, C-nya ganti C, D-nya ganti D, E-nya ganti E, F-nya ganti A, B-nya ganti G-nya ganti B lagi dan seterusnya. Kalian catat. Sudah? Oke. Sekarang aturan yang ketiga. Aslinya A, B, C, D, E, F, G sampai Z. A-nya diganti 1, B-nya diganti 2, C-nya ganti 3, D-nya ganti 4, E-nya ganti 5, F-nya ganti 6, G-nya ganti 7 dan seterusnya. Kak kembali ke angka 1. Kalian catat. Ya. Aturan yang keempat. Aslinya tetap A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kemudian kita ganti, bertukar arah. Z, Y, X, W, V dan seterusnya sampai A. Oke? Kalau sudah, apa yang akan kita tulis? Nah, coba kita buat tulisan. Saya cinta Indonesia. Ya. Dengan menggunakan aturan pertama, S-nya kita ganti dengan S itu mana S? Ini S diganti dengan V. Ya, V. A-nya diganti dengan D. Y-nya diganti dengan mana Y? B. Ini Y ya, ganti dengan B. Oke, A-nya diganti dengan D. Oke. Paham? Saya J-nya V, D, B, D. Cinta C ganti dengan F. I diganti dengan L. M-nya mana M? N diganti dengan Q.
dengan B. A-nya diganti dengan D. Oke? Dan seterusnya kalian buat seperti itu. Ya. Untuk aturan 1, 2, dan 3, dan 4. Oke? Silakan kalian buat. Dalam tabel berikut ini, saya jadinya apa? Aturan 1, 2, 3, dan 4. Cinta jadinya apa saja, dan Elisa jadinya apa saja. Sudah? Oke. Aturan-aturan itu merupakan suatu fungsi. Mengapa? Ya, kita lihat ini sebuah fungsi. A itu kelompoknya A, B, C, D terus, F dan seterusnya. Tidak muat. B-nya itu yang kita pilih aturan yang ketiga. Kita akan dengan angka, gitu ya. Kita buat A-nya itu diganti dengan 1, B-nya diganti 2, C-nya diganti 3, D-nya diganti 4, E-nya diganti 5, F-nya ganti 6, G-nya diganti 7, H-nya diganti 8, I-nya diganti 9, J-nya kembali ke 0, K-nya kembali ke 1, L-nya kembali ke 2. Oke, kalau tadi makanan adalah sebuah relasi, kita nggak boleh protes. Kalau ini fungsi, ada sedikit perbedaan, ya. A hanya boleh ke satu arah, B-nya boleh ke satu arah. Oke, C-nya hanya boleh ke satu arah. Meskipun di sini ada sebuah angka yang dibuat untuk berdua. Angka 1 itu bisa mewakili A, bisa mewakili K. Ya, itu fungsi. Kita lihat, coba. Ayo kita amati yang mana relasi dan fungsi, bedanya di mana? Ya, yang fungsi yang barusan tadi ada kelompok A, huruf-hurufnya, kelompok B itu angka-angkanya. Sudah kita hubung-hubungkan. Ya. Seperti itu. Ya, yang pelajaran sebelumnya ada relasi, ada A nama-nama, ada B itu makanannya, kita hubung-hubungkan juga. Seperti itu. Ya, tanpa perbedaannya. Di sini bercabang, ini bercabang 3, ini bercabang 2, ini bercabang 3, yang J ini bercabang 2. Tetapi untuk fungsi tidak ada yang bercabang di sini. Oke, masing-masing hanya punya satu kawan. Itu yang membedakan antara relasi dan fungsi. Jadi bisakah kalian menyimpulkan di mana letak perbedaan antara relasi dengan fungsi? Oke, bagus. Ya, aturan-aturan fungsi yang membedakannya dengan relasi. Semua anggota daerah asal harus punya hanya satu kawan di daerah hasil. Ya, apa itu daerah asal? Domain. Apa daerah kawan? Daerah asal domain, daerah kawan kodomain, daerah hasil ring. Ya. Ayo kita menalar. Coba contohnya. Ada A 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. B-nya 1, 5, 9. Relasi yang didefinisikan adalah anggota A adalah 2 kali anggota B. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Kita akan bahas. Kelompok A terdiri dari angka-angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kita catat. Kelompok B terdiri dari 1, 5, dan 9. Ya, aturannya adalah A sama dengan 2 kali B. A sama dengan 2 kali B. Jadi 2 itu sama dengan 2 kali 1. A-nya 2 sama dengan 2 kali 1. Jadi ketika A-nya 2, B-nya 1. Oke. Yang kedua, 10 sama dengan 2 kali 5. A-nya 10 sama dengan 2 dikali 5. Paham? Oke, bagus. Selanjutnya, itu bukan sebuah fungsi. Mengapa? Angka 4 tidak punya kawan.
6 tidak punya kawan, 8 tidak punya kawan, 12 juga, 14, 16 tidak punya kawan. Syarat fungsi masih ingat yang tadi ya. Nah, karena tidak semua domain mempunyai kawan di kodomain. Domainnya yang mana? Ini domain ya, daerah asal. Ya, ini bukan A ini salah, B. Ya. Sedangkan kodomainnya bagian B-nya 159. Mana daerah asal atau range-nya? 1 dan 5. Paham? Silahkan dicatat. Sudah? Oke. Ayo berlatih. Perhatikan susunan sandi berikut. Aslinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya sampai Z diganti menjadi, nah ini angka-angka yang ada di keyboard ya. Tugas kalian adalah yang pertama, tuliskan arti sandi berikut. Nah nih nggak kebaca nih, tapi harus kalian ganti. Ini artinya apa? Ya. Yang B juga sama. Arti dari kata-kata itu apa? Asik kan? Bisa buat menjadi permainan. Oke ya. Kalian bisa membuat kelompok, grup, membuat sebuah aturan sandi, itu kata-katanya. Sudah. Nomor 2, misalkan A 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 18 dan B-nya adalah 169. Relasi yang didefinisikan adalah anggota A sama dengan sepertiga kali anggota B. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah itu termasuk sebuah fungsi? Pertanyaan yang B, tentukan domain, kodomain dan range-nya. Oke? Jangan lupa perhatikan videonya, catat materinya, kerjakan soalnya dan kumpulkan ke guru kalian melalui media yang sudah ditentukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.